Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini hari Kamis 16 Februari 2023 seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlook hari ini kita lihat dulu dari Wall Street. Ketiga indeks utamanya ini menguat dengan Nasdaq memimpin plus 0,92%. Demikian pula USD beserta yield US Treasury di tengah rilis data US Retail Sales untuk bulan Januari yang menguat di level tertinggi 2 tahun, menyeratkan perekonomian yang masih ulet dalam hal consumer spending, mengindikasikan Bank Sentral Amerika Serikat ini masih akan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi untuk beberapa waktu lamanya. Angka retail sales naik ke tingkat 3%, jelas lebih tinggi dari forecast 1,8% dan bulan sebelumnya minus 1,1%. Setelah 3 uang, angka inflasi untuk bulan Januari Inggris ini belum juga meninggalkan level double digitnya, bertahan di tingkat 10,1%, walau kenyataannya lebih rendah dari forecast yaitu 10,3% dan bulan sebelumnya 10,5%. Para pelaku pasar ini akan memperhatikan sejumlah data ekonomi penting yang masih akan keluar hari ini dari Amerika Serikat. Ada building permits untuk bulan Januari, housing starts untuk bulan Januari, initial jobless claims, Philadelphia Fed Manufacturing Index untuk bulan Februari, serta tidak lupa tingkat inflasi dari sisi produsen atau PPI. Kemudian untuk IHSG sendiri, kemarin ditutup di teritori negatif mengikuti sentimen kebanyakan market Asia telah menyikapi tingginya angka inflasi untuk bulan Januari Amerika Serikat sehari sebelumnya, turun 27 poin atau minus 0,4% ke level 6914,54. Kemudian di tengah rilis data trade balance yang kembali membukukan surplus selama 33 bulan berturut-turut di angka 3,87 miliar USD untuk bulan Januari. Kemudian para pelaku pasar ini akan memasang perhatian lekat-lekat pada pengumuman suku bunga dari Bank Indonesia yang rilis hari ini, di mana market memperkirakan bertahan di level 5,75% atau setidaknya ada kenaikan sebesar 25 basis point. Kemudian secara teknikal kami pun menyarankan para investor atau trader untuk hold di semua posisi secara IHSG ini masih bertahan di atas support pertama MA10. Seraya memonitor animo market jelang pengumuman BI ini demi mengantisipasi reaksi yang di luar ekspektasi pasar, sekaligus menyimpan harapan IHSG masih berpotensi mengkonfirmasi pola bullish reversal selepas level resistennya yaitu di kisaran 6955 hingga 6965 mampu ditembus. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari ELSA, PTL Nusa Tbk yang melaksanakan virtual management walkthrough ke project full tensor dengan metode airborne gravity gradiometry dan magnetic acquisition, yang merupakan project pertama dengan menggunakan teknologi pesawat udara untuk keperluan survei pemetaan struktur bawah permukaan untuk area yang lebih luas dan akuisisi yang lebih cepat. Kemudian yang kedua ada dari PT Dharma Polymetal Tbk atau DRMA, terus melanjutkan ekspansi dengan membangun pabrik baru pada anak usahanya yaitu PT Dharma Precision Parts dan PT Dharma Control Cable Indonesia. Nah, untuk pembangunan kedua pabrik baru tersebut, perseroan telah menganggarkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga ada dari BRIS, di mana sepanjang tahun 2022 kemarin ini membukukan laba bersih senilai 4,26 triliun rupiah atau meningkat 28,91% secara year on year. Perseroan membukukan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib dari pendapatan jual beli senilai 11,35 triliun rupiah, pendapatan dari bagi hasil naik menjadi 4,86 triliun rupiah, pendapatan usaha utama lainnya juga mengalami pertumbuhan menjadi 3,28 triliun rupiah. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri ada dari Badan Pusat Statistik atau BPS ini melaporkan ekspor Indonesia sepanjang Januari 2022 sebesar 22,31 miliar USD atau turun 6,36% dari bulan sebelumnya. Angka ini masih naik dari Januari 2022. Tren penurunan telah tampak sejak 5 bulan terakhir, di mana ekspor non-migas untuk bulan Januari 2023 ini turun 6,84% dibanding Desember 2022.
Kemudian juga penurunan disumbang oleh komoditas bahan bakar mineral, namun jika dilihat secara tahunan, ekspor non-migas masih meningkat 13,97%. Kemudian untuk globalnya ada dari Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan penjualan 26 juta barrel minyak mentah yang dijadwalkan dari cadangan minyak strategis negara itu. Keputusan tersebut diambil setelah pengumuman Rusia akan mengurangi produksi 0,5 juta barrel minyak per Maret bulan depan sebagai pembalasan atas sanksi Barat. Nah, banyak analis ini melihat langkah otoritas Amerika Serikat sebagai strategi mengimbangi pengurangan produksi Moskow sekaligus menumpuk stok SPR di depan untuk menghindari lonjakan harga bahan bakar pada musim panas. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari Kamis ini ada dari Indonesia mengenai Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate. Kemudian dari US mengenai Initial Jobless Claims dan lain sebagainya. Untuk corporate calendar hari ini hanya ada RUPS dari emiten BKSW dan Mika. Kemudian kita lanjut ke teknikal. Hari ini IHSG kami proyeksikan bullish atau hold ini untuk menguji resisten kritikalnya di 6955 hingga 6965. Support terdekatnya di kisaran 6910 hingga 6880. Adapun resisten terdekatnya ini pada 6955 hingga 6965. Advice untuk perdagangan hari ini yaitu average up secara bertahap. Yang pertama untuk rekomendasi saham ada INDF, rekomendasi kami spekulatif buy. Overview-nya yaitu menguji support midterm-nya dengan target terdekat di kisaran 6.900 hingga 7.000, stop loss di 6.575. Kemudian ada DOID, rekomendasi kami hari ini buy on break, di mana pattern-nya yaitu parallel channel atau downtrend, target terdekat di 340 dan stop loss-nya yaitu di 288. Kemudian ada Mika, rekomendasi kami hari ini buy on break, di mana overview-nya yaitu sideways atau trend midterm-nya dan menguji resisten. Targetnya yaitu di 3.500, stop loss di 3.100. Kemudian ada BTPS, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Targetnya itu untuk terdekatnya di 2550 hingga 2575 dan stop loss di 2390. Kemudian ada dari SMGR, rekomendasi kami spekulatif buy. Target terdekat di 8.000, kemudian stop loss-nya di 7275. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.